Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen, Bapak Guru Pamong, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan peer teaching PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Nelinda Ratnasari. Saya mengajar di SDN Pondok Kelapa 10 pagi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Wah, dari wajahnya sudah terlihat semuanya semangat nih. Ada yang masih ngantuk? Tidak Bu. Ya, oke, alhamdulillah. Ada yang sudah sarapan belum? Sudah Bu. Sudah. Oke, nanti kalau misalnya masih ada yang belum sarapan, bisa sarapan saat istirahat ya. Oke, ya, kita sebelum mulai pelajaran, kita awali dengan doa dulu. Ibu minta tolong siapa nih ya yang masih bengong? Denis, ayo Denis, maju ke depan untuk pimpin doa. Ya, Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak pemberani. Oke, Sama-sama. sekarang coba dicek kanan kirinya, depan belakangnya. Apakah semua teman-temanmu sudah hadir atau ada yang tidak masuk? Sudah Bu. Sudah masuk semua? Oke, berarti ya semoga semuanya tetap semangat supaya kita bisa terus melakukan pembelajaran di sekolah. Oke, sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah hafal lagunya? Sudah Bu. Sudah, oke, kita menyanyikan bareng-bareng. Tapi Ibu mau minta satu orang untuk memimpin nih. Ibu minta tolong siapa ya? Sulis untuk pimpin teman-temannya menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Iya, baik Bu. Ya, mari teman-teman kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Sulis sudah memimpin teman-temannya. Teman-teman yang lain juga sudah semangat, sudah apa ya? Jadi harapan Ibu dengan kita membuka dengan hal-hal yang membuat semangat, nanti pembelajaran kita selama 1 hari juga tetap semangat. Kalau misalnya ada yang ngantuk-ngantuk, nanti kita ice breaking, kita main kuis. Gitu. Ya, hari ini Ibu membawa sesuatu di kantong ini. Sudah terlihat? Apa itu Bu Guru? Ayo, Ibu mau kalian menebak. Tapi tebaknya bukan langsung, oh itu pulpen ya Bu. Tidak. Kalian tebak ciri-cirinya. Nanti Ibu yang menjawab betul atau salah. Misalkan, Bu itu benda yang bisa dipakai ya Bu. Nanti Ibu jawab, oh iya bisa gitu. Atau enggak kok bukan, itu coba cari lagi yang lain gitu. Bisa? Bisa Bu. Oke, silakan. Siapa yang mau menebak isi di dalam kantong ini? Uang Bu, uang. Bukan. Dari ciri-cirinya, misalnya, Bu itu bisa dimakan nggak Bu? Gitu. Coba kalian ajukan pertanyaan. Bisa dimakan Bu, bisa dimakan? Bisa dimakan. Ayo. Kira-kira apa ya? Kayaknya mainan. Warnanya coklat. Warnanya coklat. Ibu intip dulu. Oh iya, benar. Ada coklatnya. Wah, benar. Saya tahu Bu Guru, pasti coklat. Bukan. Saya tahu. Yang Dodol Bu, dodol. Bukan. Boleh ditanya rasanya. Gula-gula Bu. Manis? Enggak, bukan manis. Asin? Asin, kalau dikasih garam jadi asin. Kalau nggak dikasih garam, ya tawar rasanya. Roti. Bukan, ini kecil loh tempatnya. Lihat seukuran tangan Ibu. Ada apa ya? Atau Rujak. dari bentuknya. Kira-kira bentuknya apa? Kok nggak Bu? Apa? Bulat. Apel Bu, Ya, apel. apel bukan. Hap, kelihatan? Bisa Bu. Permen bulat Bu, permen bulat. Bukan. Ini ada di rumah kalian pasti. Ayo, ada yang bisa jawab. Bentuknya bulat, iya. Agak oval, iya. Terus bisa digoreng, iya. Telur. Iya, betul sekali. Siapa tadi yang menjawab? Telur. Buat telur yang di gede. dalam kotak ini. Ayo nih, siapa yang mau telur? Oke. Bu. Gede saudagar Kira-kira- telur.
Oke, siapa yang saudagar telur? Gede Bu bapaknya. Wah, jadi saudagar telur, jadi juragan telur. Berarti nanti kalau ibu mau pesan telur, ibu ke Gede ya. Gede. Oke, sekarang ibu mau tanya, kira-kira telur ini bagaimana caranya bisa sampai ke tangan ibu? Ibu beli di pasar. Ibu beli di pasar, berarti harus ada yang Jual. menjual, harus ada penjualnya. Terus penjualnya dapatnya dari mana ya? Dari Dari peternak. peternak. Dari Ayam. peternak ayam. Iya, betul. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan ada yang punya jadi saudagar telur, ada yang jadi pedagang di pasar jualan telur, ada juga yang menjadi peternak ayam. Nah, itu semua merupakan berbagai jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat kita di sekitar kita. Coba sekarang sebutkan, Widiani, kira-kira ayahnya bekerja sebagai apa ya? Ayahnya sebagai petani, Bu. Petani, oke. Yang lainnya siapa ya? Mudiana, Ketut Mudiana, ayahnya kerja apa? Atau Putu Rahmanu, ayahnya jadi apa nih kerjanya? Jadi satpam Bu. Jadi satpam, oke. Nah, itu tadi baru sebagian kecil yang kita akan pelajari hari ini mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ya, nanti kalian setelah belajar, kalian jadi tahu nih apa saja sih kegiatan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terus kira-kira manfaatnya apa ya? Tadi ada yang jadi satpam, ada yang jadi petani, ada yang jadi saudagar telur. Kira-kira manfaatnya apa? Nanti kalian bisa pelajari di situ. Lalu hari ini karena kita menggunakan modelnya problem based learning, jadi nanti ada problem, ada masalah yang akan Ibu berikan ke kalian. Kalian akan melakukan Ibu akan menyebut kalian sebagai detektif. Kalian akan melakukan analisis, kalian akan melakukan identifikasi mengenai masalah tersebut secara kelompok. Lalu nanti presentasi, kalian presentasikan dengan percaya diri karena nanti Ibu akan menilai kalian. Apakah kalian percaya diri saat presentasi, lalu saat kelompoknya, apakah kalian bekerja sama, bergotong royong, atau hanya satu anak yang mengerjakan. Biasanya tugasnya hanya diberikan kepada ketua kelompoknya nih, yang lainnya hanya numpang namanya doang. Kerjaannya main, Bu, biasa suka ada info, Bu, si ini nggak mau ngerjain, Bu, gitu. Jadi nanti semuanya harus mengerjakan dengan bergotong royong, dengan bekerja sama, seperti itu. Oke. Ada yang mau nonton video? Ya, ada. Mau, oke. Kita tayangkan sebuah video, jadi silakan kalian amati. Di sini ada suatu permasalahan. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, oke. Ditunggu sebentar. Sudah, Ibu. Sudah kelihatan. Oke, iya. Jadi tadi apa yang dibahas Belum di sana? kelihatan. Tadi ada petugas, ada sebentar. Nanti saya skip. Ini tadi videonya tentang ini penertiban PKL di Tanah Abang. Ya, Bapak Ibu, nanti saya skip. Nanti saya ini. Oke, kita sudah menonton videonya bersama. Coba ada yang bisa memberikan pendapat, kira-kira pernah tidak melihat yang seperti itu? Pernah Bu. Ayo, di mana melihatnya? Di mana melihatnya? Di Tanah Abang, Bu. Tanah Abang selain itu. Oke, yang tadi itu. Nah, kira-kira permasalahannya tadi apa ya? Dagangnya bandel Bu. Pedagangnya bandel. Kenapa bandel? Bapak yang Jualan di tengah di depan jalan. kantor Bapak sering ada yang jualan Bu. Nah, mereka berjualannya di tempat yang tidak semestinya. Padahal harusnya berdagang ya dicari di tempat yang memang sudah disiapkan, jangan di jalan gitu. Berarti coba ada yang bisa menyebutkan siapa saja tadi orang yang melakukan kegiatan ekonomi di situ? Pedagang. Ada pedagang, betul. Terus Ada tadi ibu-ibu yang belanja.
Ada ibu-ibu yang belanja juga. Terus tadi ada apa lagi? Ibu sama anaknya. Iya, ibu sama anaknya. Lalu tadi ada Satpol PP juga kan? Ya, Bu. Iya, dia yang menertibkan pedagang-pedagang liar yang berdagangnya tidak pada tempatnya. Nah, itu juga merupakan masalah mengenai pelaku ekonomi. Jadi ada beberapa orang yang berdagang, bertugas yang lainnya, mereka memiliki konflik. Nah, nanti tugas kalian seperti itu. Menganalisis, kalau tadi video, nanti yang dianalisis adalah gambar, mengenai gambar. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya, kalian kerjakan bersama dengan kelompok. Untuk kelompoknya di sini Ibu sudah memilihkan, karena di sini ada 30 siswa, berarti satu kelompok Ibu bagi 30. Jadi ada 10 kelompok. Ibu sebutkan namanya. Di sini Putu Rahmanu sama Samsia sama Ketut Juliawan. Terus sampai kelompok berikutnya sampai kelompok ke-10. Lalu ada LKPD-nya, ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Masih terlihat di layar? Hilang dia. Enggak kelihatan apa, Bu? Hilang ya, hilang. coba Ibu ulang ini dulu ya. Share screen ulang. Sudah terlihat? Masih proses. Oke, kita tunggu sebentar. Ya. Sudah? Sudah. Ibu. Oke, nah ini adalah contoh LKPD-nya yang nanti akan kalian kerjakan. Di sini ada tujuan pembelajarannya, nanti kalian bisa tahu kira-kira apa sih yang mau aku lakukan di sini. Lalu ada juga petunjuk kegiatannya. Di sini ada 2 gambar, bisa terlihat ada gambar apa di sini? Gedung. Gambar gedung, yang satunya ada gambar Gunung. gunung. Oke, ada yang daerahnya gunung, ada yang daerahnya di, kalau gedung adanya di mana kira-kira ya? Di kota, Bu. Di kota, betul. Jadi nanti kalian menganalisis kira-kira kegiatan ekonomi apa saja yang bisa dilakukan di kedua daerah tersebut. Lalu nanti juga kalian analisis kondisi geografisnya, lalu kalian sebutkan juga manfaatnya. Dituliskan di LKPD ini. LKPD-nya dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Siap, Ibu. Oke, Sudah, bisa Bu. dimulai. Bisa dimulai mengerjakan tugas LKPD 1. Oke. Oke, selamat bekerja. Sudah, Bu. Ya, selesai, Bu. Oke, sudah, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan dulu. Ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Nanti kalian presentasinya sekaligus LKPD 1 dan LKPD 2, oke? Oke. Oke. Lalu kalian pernah lihat nggak yang seperti ini? Di depan sekolah ada sesuatu yang besar, ada informasinya di depannya, ada tulisannya, ada gambarnya. Pernah lihat tidak? Tulisannya Pernah, Ibu. selamat datang ST Poci. Iya, Ada, ST Bu. Poci juga bisa. Lalu ada juga Kerjaan tulisan, ayah. pekerjaan ayahnya apa? Satpam, Bu. Satpam, oke. Nah, ada juga pekerjaan yang dia melakukan usaha untuk membuat reklame. Tahu reklame? Tidak, Bu. Tidak. Saya Nah, di nanti desa. nanti di depan kelas, di depan sekolah kita ada salah satu bentuk reklame. Tulisannya selamat datang di SDN Pondok Kelapa 10 gitu. Nanti kalau saat pulang kalian coba lihat ya. Di sana ada. Ya, Ibu. Nah, ya sip. Nah, reklame itu jenisnya ada banyak. Untuk mengetahuinya nanti kalian melakukan studi kasus lagi. Nanti kalian mengidentifikasi lagi bersama dengan kelompoknya, mengerjakan LKPD ini, LKPD kedua. Nanti kalian bisa cari materinya, bisa dari buku pena bisa dari buku tematik, dan ini Ibu bagikan juga bahan ajar, modul ajar, jadi kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya dari sana. Kalian nanti lakukan identifikasi, kedua jenis reklame ini termasuk jenis yang mana sih, lalu isinya apa, lalu slogannya apa, lalu kesan kalian terhadap reklame yang diamati itu apa. Sudah mengerti apa tugasnya? Sudah, Ibu.
Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita mulai melakukan diskusi untuk LKPD yang kedua. Selamat mengerjakan. Oke, kelompok 3 ada yang masih bingung cara mengerjakannya? Kelompok 3 tadi siapa? Samsia, ayo jangan bengong aja, dikerjain. Ada yang bingung atau enggak? Sudah bisa semua kelompok 3, Samsia dan Sulis? Iya, Bu. Ada yang bingung? Sudah jelas sih, Bu. Sudah jelas. Oke, nanti kalau misalnya ada yang belum paham atau ada yang bingung, bisa langsung tanya ke Ibu ya. Iya, Bu. Oke, untuk kelompok 7 bagaimana? Kelompok 7. Sri Dwi dan Puspita, apakah sudah jelas tugasnya? Ada yang bingung? Sudah, Ibu. Sudah, Bu Guru. Sudah jelas. Oke, nanti presentasi ya. Ke depan nanti perwakilannya. Oke. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Oke. Ada yang belum? Ada kelompok yang belum selesai? Saya, Bu, lagi sedikit, Bu. Oke, kita beri waktu 2 menit cukup? Oh, belum selesai. Aduh, ngapain aja dari tadi? Jangan-jangan kebanyakan ngobrol ya? Ayo, kalau diberi tugas, kewajibannya dulu dikerjakan, mengerjakan tugas. Nanti kalau selesai baru boleh mengobrol. Tapi mengobrolnya juga harus dibatasi, oke? Sudah, Bu, sudah, Bu, sudah. Oke, sip. Sekarang kita presentasi. Mau dimulai dari kelompok berapa dulu? Ayo, siapa yang sudah siap? Jadi Ibu nggak mau tunjuk nih, kalian yang mengajukan diri. Juli aja dulu, Bu. Siapa? Juliawan. Oke, kelompoknya Juliawan, silakan maju. Oke, nanti teman-temannya saat kelompoknya Juliawan mempresentasikan, teman-teman yang lain mengamati, mendengarkan, mencermati, lalu setelah itu kalian diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau bertanya. Nanti begitu juga untuk kelompok yang berikutnya, oke? Iya. Oke, terima kasih kelompok Juliawan sudah sudah memaparkan materinya, hasil diskusinya dengan baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Juliawan. Oke, sekarang semua kelompok sudah presentasi. Kita mau lanjut ke kegiatan yang berikutnya. Kemarin Ibu sudah bilang kalian untuk membawa handphone. Apakah sudah dibawa handphonenya? Iya, Bu, ada. Sudah disiapkan. Coba sekarang boleh dikeluarkan handphonenya. Oh, Oke, kemarin juga Ibu sudah memberikan kalian video untuk membuat desain dengan menggunakan Canva. Sudah ditonton belum videonya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Nah, hari ini kita akan praktik. Kalian akan praktik membuat desain reklame. Tadi sudah banyak nih jenisnya. Ada brosur, ada poster, lalu ada leaflet, dan ada sebagainya. Nanti kalian membuat salah satu jenis reklame dengan menggunakan Canva. Coba sekarang dibuka dulu Canva-nya. Sudah dibuka? iya, Bu. Oke. Nanti Ibu berikan waktu sekitar 15 menit cukup? Cukup, Ibu. Cukup, oke. Nanti kalian membuat desain reklame sederhana. Di aplikasi Canva itu kan ada berbagai macam gambar. Nanti kalian kalau mau mencari gambar, tinggal ketik. Misalnya mau cari gambar bendera, ketik gambar benderanya. Lalu nanti kalian desain semenarik mungkin. Oke? Siap, Ibu. Oke, nanti setelah itu linknya dikirim ke Ibu di grup kelas aja, di WA grup kelas. Nanti Ibu bantu tayangkan di layar. Nanti kalian presentasi lagi. Kira-kira apa reklame yang kalian buat? Seperti itu. Ada yang mau tanya? Temanya bebas ya, Bu, ya? Temanya bebas. Temanya bebas. Kalian mau buat tentang lomba, boleh. Mumpung lagi 17-an nih. Buat lomba, pengumuman lomba, boleh. Atau Bu, saya mau bikin ini, Bu, promosi usaha ayah saya. Boleh, silahkan, bebas. Saya bikin pengamen dilarang masuk, Bu. Boleh, itu namanya juga. Apa itu jenisnya, ayo? Termasuk ke dalam jenis apa itu, ayo? Apa itu ya? Apa itu tadi ya?
Coba teman yang lain ada yang bisa bantu jawab? Tetot. Itu bisa masuk ke poster, tapi bentuknya himbauan. Jadi memberitahu kepada orang bahwa oh pengamen dilarang masuk nih di daerah sini nih gitu. Karena emang ini daerahnya misalnya daerah sekolah atau daerah tempat kerja seperti itu. Bebas, boleh silakan membuat desain sekreatif mungkin. Nanti Ibu akan nilai, yang akan dinilai adalah pertama harus menarik. Harus ada gambarnya. Harus ada kalimat yang membuat, ih apa sih ini gitu, membuat orang penasaran. Lalu diperhatikan juga penggunaan warnanya. Jadi jangan menggunakan warnanya hitam, semua gelap semua. Nanti orang-orang nggak mau lihat reklame kalian gitu. Oke? Bisa kita mulai? Bisa dimulai? Bisa, Bu. Bisa, oke. Kita hitung mundur waktunya 15 menit ya. Silakan berkarya. Ibu akan sambil keliling ini untuk ke kelompok 1. Kelompok 1 ayah sudah dibuat belum? Kelompoknya kan bertiga-tiga, berarti nanti satu kelompok menghasilkan satu desain reklame yang ada di Canva. Coba dipilih nanti gambarnya mau apa kelompok 1. Mau bikinnya tentang apa nih? Mau bikin poster atau bikin banner? Kelompok 1 siapa tadi? Mau bikin usaha keripik ibu saya, Bu. Boleh, boleh. Nanti digambar. Punya foto keripik ibunya nggak? Ada, Bu. Ada. Ada. Oke, bisa nanti diupload di aplikasi Canva-nya ya. Sudah bisa kan? Oke, siap. Kelompoknya Widya nih, mau bikin apa? Masih kita diskusikan, Ibu. Oke, siap. Sambil Ibu tunggu, Ibu mau keliling lagi ke kelompoknya Ketut Juliawan. Mau bikin apa nih kelompoknya? Mau bikin poster ajakan menanam, Bu. Oke, bagus. Oke, sip. Nanti hasil karyanya kalau misalnya udah selesai, bisa Ibu print, kita tempel di ruang kelas atau di sekolah. Oke, sudah selesai semua membuat desainnya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah langsung dikirim ke WA grup ya, linknya ya. Oke, Bu. Setelah itu kita presentasi. Ayo, ini yang sudah masuk ke handphone Ibu ada dari kelompok 2. Kelompok 2, tadi kelompoknya siapa? Kelompok 2, ayo. Saya, Bu, saya. Ya, ayo. Kelompoknya Putu Rahmanu, silakan maju presentasikan. Ini Ibu sudah tayangkan di layar, di proyektor. Silakan dijelaskan desain reklame apa yang kalian buat. Oke, sudah. Oke, terima kasih kelompoknya Putu Rahmanu. Walau masih ada yang malu-malu, tapi sudah berhasil, sudah berani tampil. Itu Ibu berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Jadi walaupun Bu saya malu, Bu, nggak apa-apa, berani. Kita belajar berani tampil di depan kelas gitu. Oke, hari ini sudah banyak yang kita pelajari. Kira-kira tadi kita belajar apa saja ya? Ada yang masih ingat? Poster. Terus apa lagi? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang ternyata ada banyak sekali ragamnya yang ada di Indonesia. Lalu ada apa lagi tadi? Tadi yang dibuat tidak hanya poster kan? Reklame, Bu. Reklame, betul, ada jenis-jenis reklamenya banyak sekali. Oke, kita mau evaluasi. Kalau biasanya kita evaluasinya pakai tulisan tangan, sekarang kita mau main games. Siapa yang mau? Ayo, Bu. Ayo kita ambil handphonenya lagi. Kita akan melakukan evaluasinya melalui quizzes. Nanti linknya Ibu share di grup ya. Nih, sekarang Ibu share di grup. Silahkan klik linknya. Lalu nanti masuk ke situ diberikan nama. Terserah kalian namanya, tapi harus sesuai ya. Jangan namanya aneh-aneh. Nanti tahu-tahu ada yang bikin kuda. Loh, siapa kuda? Enggak ada nama kuda di kelas 6C gitu. Ayo, siapa yang sudah bisa masuk nih ke aplikasi quizzesnya? Sudah, Bu. Saya, Bu. Sudah, oke. Sudah semua? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Kalau semua kita mulai ya.
kita mulai. Ibu start di sini, kalian nanti menjawab setiap soal yang ada di layar handphone kalian. Lalu nanti kelihatan nih siapa yang paling cepat, siapa yang paling banyak benarnya, nanti kalian bisa lihat di layar di papan tulis. Oke? Are you ready? Ready. Oke, let's Ready. start. Ya, silakan dikerjakan. Dibaca dengan hati-hati, dengan teliti ya. Oke, sudah selesai. Coba lihat di papan tulis siapa yang jadi juara pertama. Wah, ternyata Gede Supartana. Selamat. Oke, Selamat, untuk Pak yang Gede. lainnya, sip, mantap. Untuk yang lainnya jangan pantang menyerah. Kalau misalnya dapat nanti kita kuis lagi, kita latihan lagi, dipelajari lagi, lalu hati-hati memilihnya. Biasanya, Bu, saya mau pilih B, Bu, tapi kepencetnya yang C, Bu, gitu. Jadi nanti besok deh kita main kuis lagi, siap? Oke. Nah, sekarang kita sudah belajar dari pagi sampai siang. Bagaimana perasaan kalian? Tenang, Bu. Tenang, menyenangkan Ibu. tidak? Happy. Seru nggak pembelajaran hari ini? Seru. 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 Ada yang ngantuk nggak tadi? Kayaknya ada di tengah-tengah ada yang ngantuk. Ibu Sri Dwi Paningsih kayaknya tadi sempat ngantuk nih, Ibu lihat nih. Sekarang sudah semangat Lapar, lagi? Bu. Oh, lapar. Sudah. Oke, ya sebentar lagi kita pulang. Tapi sebelum pulang, nanti akan ada beberapa info yang Ibu berikan dulu kepada kalian. Oke, hari ini kalian sudah belajar banyak, lalu tadi hasil desain reklamenya menggunakan aplikasi Canva juga sudah sangat menarik, bagus-bagus, keren-keren, mantap pokoknya. Nanti kalau misalnya kalian punya sosial media, punya Instagram, ada yang main Instagram? Kalau ada yang main Instagram Punya, Ibu. boleh sip nanti diupload di Instagramnya hasil karyanya, oke? Siap, Ibu. Oke, buat yang lain juga harus tetap semangat. Besok kita akan belajar, kalian akan bermain peran. Kalau tadi, siapa yang mau main peran? Saya, Bu. Oke, jadi besok kalau hari ini kalian jadi detektif, besok kalian jadi artis. Yo, siapa yang mau jadi artis? Saya mau jadi raja, Bu. Ibu jadi Oh, jadi raja boleh. Nanti kamu besok perannya sebagai raja gitu. Tugasnya besok kalian akan membuat sebuah skenario bersama dengan kelompok yang hari ini. Jadi nanti di rumah kalian diskusikan. Boleh lewat telepon, boleh bertemu langsung, boleh juga, saya mau minta masukan dari orang tua gitu. Kira-kira besok saya mau main perannya apa? Temanya adalah sikap menghargai kegiatan ekonomi orang lain gitu. Jadi terserah kalian, misalnya ada yang satu menjadi pedagang, ada yang satu jadi kayak tadi yang video tadi yang jadi PKL siapa tadi yang menggusur-gusur itu yang menertibkan tadi siapa ya ininya? Satpam. Satpamnya boleh, atau misalnya tadi ada yang mau jadi bos. Satu jadi bos, satu pegawainya. Nanti besok kalian tunjukkan bagaimana sih sikap yang baik untuk menghargai keragaman kegiatan ekonomi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas besok? Tugas nanti di rumah dan tugas besok? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas. Oke, kalau misalnya sudah jelas dan sudah paham semuanya, kita akan mengakhiri kegiatan pada hari ini. Tadi sudah dipimpin oleh doanya oleh Denny. Sekarang Ibu mau minta tolong siapa ya? Puspita untuk pimpin doa. Ya, Ibu. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Puspita. Ibu tutup, Ibu akhiri kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Selamat Ya, siang, Bu. jangan lupa nanti yang kalau pulang sendiri langsung pulang, jangan main dulu, oke? Pulang dulu ke rumah, ganti baju, cuci tangan, makan dulu. Tadi katanya siapa tuh lapar, berarti nanti sampai rumah makan dulu, lalu nanti kalau ada tugas dikerjakan dulu. Untuk yang biasanya dijemput, kalau belum dijemput berarti harus tunggu di depan. Jangan keluar dari gerbang dulu ya. Siap, Bu. Yes, siap. Hari ini siapa yang piket? Kelompok berapa yang piket? Sri. Hari ini. Sip, Sri. ayo. Jangan lupa piketnya dilakukan ya. Nanti Ibu
amati dari CCTV lo, bukan dari jendela, nanti Ibu amati. Pembagian tugas piketnya juga harus adil. Nanti siapa yang menyapu, siapa yang ngepel, jadi jangan itu aja. Oke? Tetap semangat semuanya. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Sampai jumpa besok. Oke, terima kasih. Sekian Bapak dosen, Bapak guru pamong, dan teman. Baik, Bapak Ibu, saya kira sangat ceria Ibu Nelinda, semangat memancing dan juga menyampaikan ada yang ngantuk tadi. Berarti ibunya memperhatikan Bapak Ibu semuanya. Dia mudah-mudahan Bapak Ibu juga betul-betul memperhatikan anak-anaknya, mungkin siapa yang ngantuk, siapa yang lain-lain, siapa yang bicara, sampai sama perhatian Ibu. Nah, itu secara umum sudah baik. Mungkin sekarang Bapak Ibu mungkin saya menguatkan aja, mohon saling mengingatkan. Di RPP sebenarnya secara umum sudah ada pakem di penuh luar harus ada begini, di inti begini, di penutup begini. Kira-kira sudah ada gambaran, mungkin Bapak Ibu, rasanya ini udah bagus, apresiasinya. Udah. Kemudian yang kedua, terlewatkan kayaknya ini, semangatnya ibunya tadi. Yang kedua, barangkali ini berlebih diungkapkan, atau ini mungkin ketinggalan sedikit. Nah, silahkan atas dasar itu saling menguatkan, bukan saja untuk Bapak Ibu memberikan masukan, tapi untuk diri sendiri dan untuk juga pengembangan yang lain. Sebelum saya sendiri mengingatkan juga dengan Bapak guru nanti, silahkan Bapak Ibu dulu yang saling sharing, silahkan. Kalau saya melihat sih secara keseluruhan sih sudah cukup bagus. Mantap tuh, nih sudah dari pakem yang dibuat di pembukaan, terus Ibu memantik pertanyaan kepada siswa untuk belajar, gitu. Terus menyelesaikan masalahnya juga penyampaiannya. Cuman sedikit untuk metodenya PBL, itu di penekanan masalahnya, tapi untuk analisis evaluasinya ditekankan. Tapi mungkin nanti dalam proses mengajar kan, karena pasti kita akan berpakem pada itu, karena kita masih ada durasi yang panjang untuk menyiapkan hal-hal seperti itu, yang mungkin karena kita di sini kadang terkendala durasi. Kemudian yang menarik, aplikasi Quizzes yang Ibu gunakan juga cukup interaktif, juga bersentuhan dengan teknologi. Mungkin saya pribadi saya akan mengikuti langkahnya Ibu sesuai ininya. Cuman kita di Audion belum bisa secara penuh karena kita di desa siswa belum semuanya berhak untuk membawa HP. Jadi masih bercampur dengan orang tuanya karena masih ada orang tua. Secara umum saya menilai sudah cukup bagus dan mungkin bisa menjadi referensi bagi saya dan juga teman-teman yang lain. Silakan, kali dari Ibu lagi satu. Ya Ibu, menurut saya penampilan tadi udah bagus. Saya aja nggak bisa bikin video masuk ke PowerPoint. Nanti saya mau belajar lagi sama Ibu ya, masukin video ke PowerPoint. Saya belum bisa, Bu. Siap Ibu. Nih. Yang baru Bapak Wayan, nanti baru saya terakhir konferensi. Silakan Bapak Wayan, Pak Guru Pamong. Semua Pak dosen, jadi selamat Bu Nelinda, sudah bersemangat. Tadi semua pesertanya hilang ngantuknya gitu gara-gara Ibu sangat bersemangat dan ceria. Jadi ini adalah mungkin sebagai semakin siang ini semakin bersemangat, jadi gurunya juga pesertanya. Jadi terkait dengan kegiatan pembelajaran tadi yang mungkin adalah mengangkat tentang kegiatan ekonomi masyarakat yang dikemas dalam project based learning yang dikolaborasikan dengan konten tentang pembuatan poster gitu ya Bu ya. Problem Pak, bukan project Pak. Oh problem ya, problem based learning ya. Terus sebetulnya ini sedikit gini Bu, tambahan gitu ya. Seandainya dalam pemetaan kegiatan ekonomi masyarakat itu Ibu menggunakan bukan hanya foto, tapi kebetulan anak-anak juga mahir dalam menggunakan HP, itu bisa menggunakan Google Earth Bu. Di sana kan bisa di zoom, terus di kontur tanahnya itu bisa di zoom sedemikian rupa sehingga kota-kota itu nampak
Selain juga anak-anak akan belajar mengeksplorasi tentang peta secara langsung yang sering kita gunakan saat ini, dan juga mereka akan pintar memprediksi kira-kira kalau kontur tanah dan bentuk kotanya seperti ini, kira-kira pekerjaan apa sih yang banyak di tempat tersebut, kayak kan begitu, mungkin sebagai variasi tambahan yang mungkin bisa Ibu kembangkan nanti. Tapi secara umum sudah bagus, Bu. Terus mungkin yang kalau di sekolah Ibu kan mungkin hal ini sangat cocok karena semua murid mungkin dekat sekali dengan gadget atau tidak asing lagi dengan alat-alat teknologi. Tapi kalau misalkan di daerah pinggiran gitu atau mungkin di tempat lain kan perlu adanya sebuah pemetaan awal ya terkait dengan bagaimana nanti karakteristik anak terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Makanya di awal itu mungkin perlu pemetaan awal anak-anak itu dalam bentuk pemetaan tes awal atau karakteristik di awal, sehingga guru jadi tahu karakteristik siswa dalam hal kepemilikan gadget atau jaringan, sehingga nanti tidak semuanya nanti mengarah ke aplikasi Canva dalam membuat gambar kan gitu, Bu. Jadi mungkin kan bisa saja mereka membuat gambar langsung ya, atau mungkin yang mahir di Canva ya, di Canva artinya kita berbasis kepada karakteristik siswa secara mendasar yang kita sebut dengan diferensiasi pembelajaran. Terkait dengan tindak lanjut juga sudah sangat bagus dan sudah jelas. Ada kegiatan bermain peran. Kira-kira bermain perannya nanti dalam bentuk apa, Bu? Jadi nanti kayak mereka di depan kelas, Pak. Di depan kelas mereka memerankan, karena kan sikap menghargai keberagaman gitu. Jadi ada yang misalnya nanti bermasalah saat misalnya ada pegawai sama cleaning service, terus terjadi konflik di situ, seperti itu, Pak. Artinya menyambung dengan bagus sekali, Bu. Artinya sudah nyambung dengan tujuan di awal itu tentang kegiatan ekonomi masyarakat tentang pekerjaan kan gitu. Iya, Jadi dilihat dari dampak psikologis, tarik menarik kepentingan terkait dengan perbedaan atau keberagaman pekerjaan. Ya, sudah bagus, Bu. Terima kasih. Mungkin demikian, Pak dosen, komentar dari saya. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Oke, tadi pertama sudah saya apresiasi saking semangatnya Ibu kelewatan waktu sedikit, mungkin perlu ya. Nah, kemudian yang kedua dari segi konten, Pak Wayan susah, mungkin saya tidak menekankan lagi, tapi perlu memang pertanyaan-pertanyaan atau mungkin pertanyaan yang terkait dengan problem perlu difasilitasi, Bu, sehingga jangan sampai menyampaikan hanya bukit buta ya, tapi kalau bisa kemas dalam bentuk media video akan lebih tertarik siswanya. Kemudian ini yang lainnya sebagai refleksi diri aja nanti, Bu. Oh, di awal saya sudah introduction, kedua sudah kamu menyapa, yang ketiga sudah enggak ada, mungkin sambil refleksi diri itu, Bapak Ibu yang lainnya, ketiga adakah sudah berdoa, yang keempat sudahkah menata absen atau siswa, yang kelima sudahkah berapresiasi, keenam sudahkah menyampaikan tujuan, metode, apalagi penilaian, terus sudahkah melakukan tes awal atau mungkin penyapa awal. Nah, itu di inti nanti sudahkah saya orientasi masalah, kaskah masalahan tadi Ibu dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar sudah, tapi pilah-pilah ini biar tidak secara tegas menyampaikan tidak satu enggak demikian, tapi kita sekarang coba mengacu masalah real sehari-hari. Mari kita kerjakan bersama kelompok dia masuk. Kita kerjakan, diskusikan bersama seperti tadi Ibu sudah mungkin dengan semangat bagus setiap kelompok didatangi. Itu sudah proses penyelidikan, sudah masuk ke tindak 3, sudah bagus. Yang keempat, proses barangkali penyampaian itu mungkin sudah juga Ibu sampaikan tadi. Sekarang hanya pola pengembangan dan ada penegasan, ya. Dan terakhir analisis. Tadi sudah bagus, ini mungkin perlu tegas. Dan kemudian di pakem-pakem penutup silakan juga apakah sudah memberikan penghargaan di era-era yang bagus sekarang ini, penghargaan, siapa-siapa susah bagus, jangan sekali lagi mengenyek atau mendownkan siswa, tapi bangkitkan motivasi. Oke, secara umum semua sudah terkelola, tinggal tetap Bapak Ibu juga punya centeng-centeng. Ini rasa saya belum tadi ini, ingat itu akan menambah. RPP-nya sudah bagus, mungkin kadang-kadang diimplementasinya ada yang terlewatkan atau terlupakan. Nah, bagaimana kiat-kiat Ibu nanti
karena juga nanti di PPL muncul. Itu silakan dilatih atau mungkin dipolakan. Barangkali itu memang sudah menjadi kegiatan ibu. Tapi kalau takut tanda petik ya, faktor grogi atau mungkin faktor penimbangan waktu atau mungkin karena diperhatikan orang, bisa saja yang terlewat, itu sudah alamiah gitu. Mungkin kalau kita sudah terlatih mungkin bisa paling tidak mengurangi atau mungkin mengatasi seminimal mungkin. Baik, ini penyaji yang keempat, kita berikan applause kepada Ibu Nelina.